Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Domingo Sembiring dengan akhiran NIM 104. Saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan lembaga negara yang ada di Indonesia. Mungkin saya akan menambahkan sedikit pengertian lembaga negara bagi yang tidak tahu. Lembaga negara tersebut adalah lembaga pemerintah yang berkedudukan di pusat, yang tugasnya, fungsi, dan kewenangannya secara tegas diatur dalam undang-undang. Nah, kalau organ negara itu lebih ke arah institusi yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan fungsi negara, baik fungsi klasik maupun fungsi secara aktual. Yang seperti yang kita tahu tadi, seperti Presiden, MPR, DPR, MA, MK, BPK, dan KPK, serta KY. Nah, kalau misalnya ada lembaga non-negara, itu lembaga-lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang dimana tugasnya untuk melaksanakan berbagai tugas pemerintahan, berbagai tugas pemerintahan tertentu. Adapun tugasnya tersebut dijadikan atau diberikan oleh presiden. Nah, lembaga negara Indonesia itu tidak lepas dari lembaga negara yang dibuat oleh kolonial Belanda pada zaman penjajahan Belanda. Nah, lembaga negara yang pada saat itu dibentuk hanya beberapa, yaitu hanya 5, yaitu yang pertama itu Volksraad, Gouvernement General, Raad van Justice, Raad van Recouvrement, dan Raad van State. Nah, perkembangan lembaga negara tersebut juga terjadi perubahan perubahan yang terjadi juga sebelum perubahan Undang-Undang 1945, yaitu ada 6 lembaga yang mengatur tentang perubahan konstitusi tersebut. Yang pertama itu MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, dan DPA. Dalam hal ini, MPR lebih ke arah lembaga tertinggi, di bawahnya baru presiden. Nah, DPA tersebut, lembaga DPA ditugaskan sebagai lembaga penasihat presiden. Di sini terjadi perbedaan antara yang perubahan sebelum Undang-Undang 1945 dan setelah perubahan 1945. Nah, dalam perubahan 1945 ada beberapa penambahan lembaga negara dalam konstitusi tersebut. Yang pertama, MPR, DPR, Presiden, MA, MK, BPK, DPD, dan KY. Nah, dalam hal perubahan lembaga negara 1945, yang pertama itu tidak mengenal lembaga tertinggi. Semua lembaga sama, semua lembaga punya tugas, dan semua lembaga harus menjalankan tugasnya. Yang kedua itu dibentuk lembaga baru seperti DPD, MK, dan KY. Nah, yang ketiga itu DPA dihapus. Yang sebelumnya DPA itu ditugaskan sebagai penasihat presiden. Setelah perubahan lembaga negara 1945, DPA tersebut dihapus. Nah, yang terakhir itu mengenal sengketa kewenangan antara lembaga.